Budi Ari gitu kan, dengan kasus judi online-nya dan transaksinya demikian gitu kan. Ya stafnya diangkat padahal sudah gak lulus gitu kan, tapi karena atensi Budi Ari akhirnya dia bisa tetap lulus. Ternyata supaya terjadi kerjasama. Hai korban ghosting, kadang kita sudah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kepercayaan, cinta, dan menaruh segalanya kepada kekasih kita, tapi di pertengahan jalan kita dihianati. Padahal kita sudah ngasih semuanya yang mereka mau gitu. Kita sudah memberikan seluruh waktu, tenaga, biaya bahkan kan untuk mereka gitu, untuk kekasih kita. Tapi di pertengahan jalan mereka malah mengkhianati. Malah bilang kalau kita ini yang sebenarnya brengsek gitu. Sehingga diputuskan di tengah jalan. Hal-hal demikian itu tidak hanya terjadi di antara hubungan yang kemudian sudah saling memberikan kepercayaan lalu dikhianati, tapi juga kadang antara pejabat di tingkat tertinggi dan pejabat staf-staf di bawahnya. Ada berbagai macam cerita-cerita pengkhianatan, yang menterinya dihianati oleh stafnya, stafnya dihianati oleh menterinya. Cerita-cerita demikian tuh ada gitu. Dan kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini ada salah satu macam pemberitaan isu yang kemudian sedang ramai dibicarakan di halayak publik tentang Budi Ari dengan kasus judi online-nya. Kaget. Kaget, ya kaget itu. Kita tahu bahwa sebenarnya cerita ini sudah cerita yang cukup lama, karena setelah kemarin 2024 Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi selesai dengan masa jabatannya, Budi Ari ini juga disangka-sangkakan, diisukan terlibat dalam kasus judi online. Karena pada saat itu juga ada berbagai macam staf-staf di Kominfo yang terlibat untuk kemudian mengamankan judi online. Jadi staf Kominfo atau yang sekarang berubah menjadi Komdiji, staf-staf di bawahnya itu bukan memberantas situs-situs judi online, tapi mengamankan. Bukan kemudian bekerja untuk kebaikan rakyat sesuai dengan arahan-arahan yang diberikan, tapi juga bekerja untuk bos judi online. Ini kan berubah fungsi gitu. Sama sebenarnya tugasnya mengamankan, tapi penghambanya beda. Penghambanya kepada rakyat, dia membelok kepada bos-bos judi online. Karena mungkin anggaran di dalam berbagai macam proses ini tidak mencukupi, sehingga butuh tambahan-tambahan alternatif lalui, dan cara-caranya adalah dengan cara-cara menghamba kepada bos-bos judi online. Sehingga operasi-operasi yang kemudian berada di dalamnya yang seharusnya situs-situs ini diblokir menjadi transaksi jual beli. Mau diblokir atau enggak? Lu punya kuasa, lu punya segala sesuatunya. Kan itu yang kemudian berharga dari sebuah jabatan di negara kita. Dan tahun 2024 kita sudah pernah melihat Budi Ari dipanggil untuk kemudian memberikan keterangan-keterangan terkait dengan staf-stafnya yang terlibat dalam proses judi online ini, yang terlibat dalam proses pengamanan situs-situs judi online agar tetap bisa diakses oleh masyarakat. Sedangkan di satu sisi, Kominfo pada saat itu tengah memberantas judi online. Tapi satu sisi dimanfaatkan gitu, ada celah yang kemudian menarik ini sebagai keuntungan-keuntungan kita gitu. Apa? Pengamanan gitu kan. Kalau gak mau diberantas, kalau gak mau diblokir, ya monggo sini kita amankan, tapi dengan transaksi-transaksi tertentu. Dan Budi Ari dipanggil pada saat itu posisinya bukan sebagai tersangka. Yang tersangka hanya stafnya gitu. Budi Arinya gak terlibat, sehingga beliau hanya dipanggil sebagai saksi pada saat itu. Namun hari ini ada fakta persidangan di dalam surat dakwaan yang diberikan oleh kejaksaan bahwa ada cerita lain tentang Budi Ari gitu. Jadi kalau stafnya ini pembagiannya hanya 20% dan 30%, Budi Ari 50%. Ini kan menunjukkan kalau kita ingin korupsi jangan sedikit, yang banyak aja sekalian. Supaya apa? Ya supaya gak ketangkap gitu. Yang ketangkap ya yang kerucu-kerucu ini. Yang staf-staf ini gitu. Yang levelnya ya gak terlalu banyak lah gitu perbandingannya. Karena kalau 20% digabung 30% jadi Budi Ari.
Ini kan yang kemudian sedang menjadi satu pembicaraan yang cukup hangat gitu ya dari berbagai macam proses yang ada di persidangan. Jadi nama Budi Ari ternyata diseret ya, dan kemudian sebenarnya Budi Ari juga sudah membantah bahwa ya beliau tidak ada sangkut pautnya dan beliau dikhianati. Wah, ini kan kalimat dikhianati kan cukup berbagai macam tafsir ya. Ada banyak hal lah. Bisa saja Budi Ari dikhianati dan diseret-seret untuk kemudian terlibat dalam kasus judi online ini. Atau ternyata memang sebenarnya percakapan dialog imajinernya ini berbeda gitu. Kira-kira begini. Ya sudahlah supaya ini selesai permasalahannya, kita bagi ya, kita bagi semuanya. Nanti jangan menjadi saya jangan diseret-seret untuk kasus ini gitu misalnya. Dengan apa? Dengan asuransi korupsi. Jadi yang punya asuransi ini bukan hanya kesehatan dan kecelakaan atau apapun itu, tapi korupsi juga ada asuransinya. Entah keluarganya nanti terjamin atau sekitar-sekitar kehidupannya aman setelah keluar dari penjara misalnya, atau nanti penjaranya tidak cukup lama. Ini asuransi-asuransi bagi para koruptor. Yang diamankan oleh koruptor juga. Cuma levelnya berbeda gitu, sehingga ada semacam asuransi itu. Tapi itulah kemungkinan yang terjadi gitu. Dan ketika ini tidak mencapai kesepakatan, enak aja nih. Masa saya 20%, ini 30%, kemudian yang 50% nggak ditangkap. Nggak ikhlas kita itu, nggak terima gitu. Jadi ya sudahlah, kita sampaikan juga ya secara terbuka bahwa sebenarnya 50%-nya ada indikasi kepada Budi Ari. Tapi ini semua masih dalam satu proses, yaitu dakwaan dan dugaan yang kemudian nanti akan kita lihat bagaimana kemudian proses di pengadilannya. Hanya saja ketika hari ini kita sedang membicarakan tentang Koperasi Desa Merah Putih sebagai satu ide gagasan yang dibawa oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan ekonomi kita, untuk membangkitkan ekonomi kita dari desa-desa, ini menjadi suatu yang kemudian dikhawatirkan. Kalau dari kemarin kita sudah khawatir tentang kasus korupsi yang akan terjadi di Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih, dan kita tahu bahwa menterinya bermasalah, ini kan kita jadi tambah khawatir gitu. Jangan-jangan ini nanti sama aja gitu, kasus di dalamnya terbengkalai, dikorupsi, dan nggak mendapatkan manfaat apa-apa masyarakat. Wah, repot ini gitu. Kita tahu gitu, BUMN misalnya, Badan Usaha Milik Negara, itu kan punya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa gitu kan. Itu kan juga menjadi salah satu program pemerintah di masa lalu. Dan ketika BUMDes ini hari ini tidak memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di desa, harusnya menjadi evaluasi. Titik masalahnya di mana gitu. Ini bermasalah, nggak dievaluasi. Sekarang menteri yang memegang Koperasi Desa Merah Putih bermasalah. Ini masalah tapi masalah double kill jadinya. Sehingga kalau kita lihat ada semacam kekhawatiran, dan sebenarnya Budi Ari di tengah kasus dan berita atau berbagai macam isu kontroversi tentang keterlibatannya di dalam kasus judi online harus memberikan pernyataan tegas. Supaya tidak kekhawatiran, supaya tidak ada kekhawatiran di masyarakat tentang Koperasi Desa Merah Putih ini gitu. Di tengah hari ini Bapak Presiden sedang getol-getolnya dan gempar-gemparnya untuk melaksanakan ini semua. Jadi kalau bisa Budi Ari memberikan kejelasan bahwa saya akan mengikuti segala proses hukum di persidangan yang terjadi. Dan ini tidak akan sedikit pun mengganggu rencana-rencana Koperasi Desa Merah Putih dan tidak ada kaitannya. Lah, kalau ada pernyataan demikian kan ini jadi lebih menenangkan kepada berbagai macam halayak publik. Karena mau bagaimanapun beliau adalah pejabat publik, pelayan publik, harus juga memberikan kepercayaan kepada publik. Sehingga jangan hanya membantah kemudian itu mengatakan fitnah, hianati, atau tidak benar gitu. Tapi biarkan saja persidangan ini berjalan, biarkan saja dan hadapi itu semua. Kalau memang tidak terlibat kan selesai gitu. Karena hari ini komitmen Bapak Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi ini kan sangat kuat sebenarnya. Tapi kalau akhirnya berbagai macam yang hari ini terjadi dan kemudian tidak mendapatkan tindakan-tindakan tegas, ya ini kan jadi akhirnya komitmen itu hilang gitu. Jadi sebenarnya komitmen Prabowo ini bisa menjadi dua hal. Satu, dia ingin melakukan tindakan tegas, tapi ada berbagai macam hal yang kemudian menghalangi, maka ini perlu segera diberantas gitu. Karena kalau enggak, nanti di akhir semua yang kemudian Bapak Presiden inginkan ini hanya menjadi omon-omon belaka gitu.
Jadi segeralah gitu diresafel segala menteri yang bermasalah ini kalau memang itu diperlukan agar berbagai macam upaya-upaya pemberantasan untuk menunjukkan komitmennya dalam upaya memberantas korupsi ini semakin terlihat dan nampak di kalangan masyarakat. Sehingga itu semua bukan hanya omong-omong tapi juga berintegritas dan penuh dengan kepercayaan sehingga publik melihat itu sebagai suatu komitmen yang penuh dan baik bangsa kita. Karena sebenarnya kalau indikator negara ini hancur karena korupsi, maka seharusnya Indonesia sudah hancur. Tapi karena ini masih diberkahi oleh berbagai macam hal, hingga akhirnya negara kita masih berdiri gitu. Dan kalau kita berbicara tentang oh my God, untuk menghasilkan berbagai macam keuntungan-keuntungan gitu kan. Dan ketika kita bicara tentang itu, kita jadi ingat gitu tentang satu kasus lagi, apa Gus Yakut dengan kota hajinya. Jadi kalau Budi Ari ini berbicara tentang kasus judi online-nya dan stafnya bekerja sama, yang kemudian sudah gak lulus tapi diloloskan gitu kan, terjadi transaksi akhirnya bukan hanya transaksi jabatan tapi juga transaksi judi online untuk diblokir atau tidak, tapi di Gus Yakut juga transaksi kota jemaah haji. Yang sekarang nggak tahu gitu kemana kabarnya, sekarang ada di mana nggak ngerti gitu, padahal KPK sudah mendapatkan laporan-laporan tentang Gus Yakut ini tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Jangan-jangan Gus Yakut sedang menerapkan kabur aja dulu. Dan dari berbagai macam kejadian-kejadian ini ya kita terus berharap bahwa komitmen Bapak Presiden Prabowo tidak berhenti pada pembicaraan atau pidato-pidatonya yang menggelegar, tapi juga dengan tindakan-tindakan yang sangat hebat. Dan kita dukung Bapak Presiden Prabowo segera lakukan reshuffle dan tangkap seluruh menteri-menteri yang bermasalah. Entah itu orang-orangnya Jokowi ataupun bukan sekalipun, yang penting ini ditegakkan. Karena yang penting dari berbagai macam kasus korupsi yang ada adalah pada satu titik tentang penegakan hukumnya, tentang penyelesaian kasusnya melalui hukum-hukum yang ada di negara kita. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.